Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang mana beranggotakan Rizka Kurniani, Fadilatul Zakiyah, dan Gina Aprela Sari. Kami akan membahas tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Filsafat secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok sistematis dan sejarah filsafat. Filsafat sistematis bertujuan dalam pembentukan dan pemberian landasan pemikiran sifat. Di dalamnya meliputi logika, metodologi, epistemologi, filsafat ilmu, etika, estetika, metafisika, teologi, filsafat manusia, dan kelompok filsafat khusus seperti filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat komunikasi, dan lainnya. Adapun cabang-cabang ilmu filsafat sebagai berikut. Pertama, logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan. Yang ketiga adalah etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitannya dengan baik dan buruk. Dengan belajar etika diharapkan dapat membedakan istilah yang sering muncul seperti etika normal dan moral. Yang keempat itu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dengan estetika ilmiah. Berbagai teori keindahan, pengertian seni, penggolongan seni, nilai seni, aliran dalam seni, dan teori penciptaan dalam seni. Yang kelima itu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan sesuatu di balik yang nampak. Persoalan metafisika dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Persoalan ontologis antara lain apa yang dimaksud dengan ada keberadaan atau eksistensi itu. Persoalan kosmologi bertalian dengan asal mula, perkembangan, dan struktur atau susunan alam seperti jenis keberaturan atau yang ada di alam. Yang keenam, aksiologi. Aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori baik dan buruk, indah dan jelek. Kategori nilai yang pertama di bawah kajian filsafat adalah tingkah laku. Sesuai dengan sifatnya, ia menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Aksiologi disamakan juga dengan value and volition. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Yaitu kosmologi. Kosmologi merupakan bagian dari kajian metafisika. Sebagai kajian dari metafisika, kosmologi adalah melakukan penyelidikan kefilsafatan terhadap hal-hal yang selalu dibahas oleh ilmu kefilsafatan terhadap asumsi-asumsi yang dipakai oleh ilmu alam. Di sini, kosmologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kosmologi empirik yang terlihat memarginalkan kosmologi metafisik. B. Kosmologi metafisika. Yang kedelapan yaitu kritik ilmu-ilmu. Kritik ilmu-ilmu merupakan teori-teori dalam membagi ilmu-ilmu ketika ilmu yang berkait dengan ilmu lain. Yang kesembilan yaitu metafisik. Metafisik merupakan bagian filsafat tentang hakikat yang ada di sebalik fisika. Hakikat yang bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman manusia. Dan metafisika secara prinsip mengandung konsep kajian tentang sesuatu yang bersifat rohani dan yang tidak dapat diterangkan dengan kaedah penjelasan yang ditemukan dalam ilmu lain. 10. Filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip mendasar hakikat sejarah sejauh dapat ditangkap oleh akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya bersifat rasional, ilmiah, dan filsafat sejarah membicarakan hakikat sejarah atau esensi dasar sejarah. 11. Antropologi. Antropologi merupakan kajian metafisika yang membicarakan soal hakikat manusia. Cabang-cabang khusus filsafat. A. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan.
yakni sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dan sebagai aspek kehidupan itu sendiri seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. B. Filsafat ilmu khusus. Interdisipliner adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang berlangsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Filsafat ilmu fisika. Fisika dalam bahasa Yunani physikos, alamiah, dan physis, alam, adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Filsafat matematika. Filsafat matematika adalah studi besaran struktur ruang dan perubahan. Filsafat biologi. Filsafat biologi adalah ilmu yang mempelajari aspek fisik kehidupan. Filsafat ilmu sosial. Filsafat ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Filsafat linguistik. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoretis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari.